Oke, halo teman-teman semuanya. Suara aku udah kedengeran di tempat kalian? Kedengeran Kak? Oke, kedengeran ya? Yang lain? Oke. Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya di hari Sabtu pagi yang cerah ini. Kita mengawali hari dengan belajar MTK ya teman-teman. Oke, ada nggak suaranya? Ada kan ya? Harusnya ada. Oke, sip. Nah, sarapan MTK, benar. Aku juga kebetulan belum sarapan nih guys, jadi kita sama-sama sarapan belajar MTK ya. Oke, nah kalau gitu absen dulu absen ya. Kira-kira udah pada siap belum? Oke, coba ketik satu yang udah siap. Oke, nah udah pada siap ya. Tip. Oke, bentar ya, aku mau share screen dulu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingat ya, kemarin tuh pas minggu lalu sama aku belajar apa nih? Coba, masih pada ingat nggak? Minggu lalu sama aku belajar apa? Atau udah pada lupa? Oke, gradiensi. Oke, ada yang baru join ya. Oke, selamat datang ya yang baru join ya guys. Oke, jadi kelas sama aku tuh ada dua ya. Ada apa namanya? Fundamental sama ada kelas konsep TKA gitu ya. Jadi di pagi ini kita akan belajarnya terkait dengan fundamental teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian mau ikut kelas aku lagi di yang sore itu kita bakal belajarnya lebih daging lagi ya. Karena kita akan belajar yang terkait dengan konsep yang kita bakal pakai di TKA kayak gitu. Oke, nah kalau gitu benar ya, tadi ada yang jawab terakhir minggu lalu sama aku belajar tentang pemfaktoran ya, pemfaktoran. Jadi aku ngajarin tentang teknik pemfaktoran itu bakalan kayak gimana. Nah, sekarang aku bakal masuk guys ke materi yang nggak kalah penting gitu ya, fundamental yang nggak kalah penting, karena di dalam kehidupan ini gitu ya, terutama dalam soal matematika, itu biasanya kita bakal ketemu sama bentuk ini. Nah, jadi kita bakal masuk aja ya, sama yang namanya adalah, aku bakal start di simplifikasi gitu ya, bentuk akar. Nah, bentuk akar ya, teman-teman ya, bentuk akar. Nah, biasanya kalau misalkan di soal matematika, terutama misalkan soal-soal SNBT gitu ya, kalian bakalan ketemu banyak banget sama yang namanya bentuk akar. Jadi, kalau kalian masih bingung sama fundamentalnya, kayak gitu ya, nanti kalian bakal akan kesulitan sendiri gitu ya. Kira-kira kalau ada akar kayak gini, itu cara ngerjainnya kayak gimana ya? Kalau misalkan nggak ngerti fundamentalnya, itu akan susah, teman-teman. Jadi di sini kita akan review gitu ya. Buat yang udah bisa, kita akan review supaya teman-teman bisa lebih bisa dan lebih jago lagi gitu ya ngerjain bentuk-bentuk akar. Buat teman-teman yang masih belum lancar ngitung akar, itu kita belajar sama-sama hari ini. Gitu ya. Jadi kita akan start di simplifikasi bentuk akar. Sip. Nah, sebelum ke sana gitu ya, aku mau coba tunjukin ke teman-teman kira-kira ada 6 hal penting gitu ya, yang harus teman-teman ingat tentang yang namanya akar. Nah, apa aja tuh yang perlu kita ingat tentang akar gitu ya? Oke. Yang pertama, ini aku tulis dulu ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan ini. Jadi akar itu guys, bisa kalian nyatakan sebagai bilangan berpangkat, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah akar dapat dinyatakan dinyatakan dalam bentuk pangkat. Nah, itu kalian harus tahu karena ini juga jadi bagian dari fundamentalnya, gitu ya. Nah, ngomongin sesuatu dalam bentuk pangkat itu kaitannya sama eksponen ya, teman-teman ya. Kalian mungkin udah belajar nih terkait dengan eksponen sama Kak Ira ya harusnya ya. Nah, jadi intinya akar itu selalu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat ya. Jadi kalau misalkan kalian punya akar 2, gitu ya, maka akar 2 ini bisa dinyatakan sebagai 2. Oke, pangkatnya pangkat berapa? Ada yang tahu nggak? Pangkat dua. Oke, Pangkat dua. pangkat Dua, 2. dua, 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 dua.
Ayo, pangkat 2, coba. Ayo. Nah, akar 2 itu, dia bisa dinyatakan sebagai bilangan berpangkat 2 pangkat setengah, teman-teman. Nah, Ah, pangkat setengah ya, bukan pangkat 2. Jadi gini, oke, jadi kita perjelas lagi ya, teman-teman ya. Jangan sampai ada yang salah paham nih. Jadi kalau misalkan kalian punya akar 3 gitu ya, maka akar 3 ini bisa dinyatakan sebagai apa? Sebagai 3 pangkatnya pangkat setengah. Gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di dalam akar itu ada sifat yang bilang kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sebuah akar gitu ya. Nah, misalkan ada akar, akarnya tuh di dalamnya ada A gitu ya. Nah, A-nya misalkan pangkatnya pangkat M gitu ya. Terus yang di luar itu adalah pangkat N. Bukan pangkat ya, akar N gitu. Jadi ini kita bacanya adalah akar A, terus di dalamnya itu adalah pangkat M, yang di luarnya itu adalah N. Gitu. Jadi kita tinggal sesuaikan aja, guys. Ini itu bisa kalian nyatakan sebagai A, hanya adalah pangkatnya pangkat M per N. Gitu ya. Kalian coba inget-inget aja poinnya. Jadi Yuk, kalau gitu, oke. apa kuwi kayak gini? Pak Tony, Pak Kajutan. Pak Kajutan iki jare Ada yang balik lucu apa ya sih? kayaknya ya. Buntel kursi. Buntel kursi. Oke, sip. Nah, jadinya kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, jadinya tinggal kita ikutin aja polanya, guys. Kalau misalkan kayak akar 5 gitu ya. Akar 5 ini sebenarnya kayak gimana sih kalau kita, apa namanya, perjelas lagi. Akar 5 tuh kayak gini. Akar, nah, di dalamnya kan 5 nih. Nah, gitu ya. Terus kan dia pangkat M nih. Nah, kalau dia nulisnya itu cuma 5 aja, berarti M-nya itu adalah pangkat 1. Gitu ya. Terus kalau misalkan yang di luar nih, biasanya nggak ada angkanya di sini gitu ya. Nah, kalau kalian ketemu akar yang di luarnya itu nggak, apa namanya, nggak ada angkanya gitu ya, di sini nggak ada angkanya, maka kalian bisa selalu melihat di situ ada angka 2 ya. Oke, coba aku ulangin ya. Jadi pertama, itu kalian kalau ketemu akar 5 itu kalian coba perdalam lagi. Akar 5 itu bentuknya kayak gimana? Akar gitu ya, di dalamnya ada 5 gitu kan. Karena dia cuma 5 aja, maka 5 pangkat berapa? 5 pangkat 1 gitu. Nah, Kak, tapi ini akarnya tuh di luarnya nggak ada angka, nggak kelihatan gitu ya. Kalau nggak kelihatan, kalian bisa selalu tuliskan di situ ada 2 gitu. Karena biasanya kalau kita lagi ngomongin akar, itu biasanya emang nggak ditunjukin angka angka 2-nya gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari sini, maka jadinya gimana? Maka jadinya dia akan sama dengan 5, gitu kan ya. Yang jadi M-nya siapa? Jadi 1. Jadi 1 per N-nya siapa? N-nya 2. Maka dia menjadi 5 pangkat 1 per 2. Kayak gitu ya. Oke. Oh, kayak X itu sama aja 1X ya, Kak. Kan nggak kelihatan. Iya, semacam itu. Tapi kalau kita lagi ngomongin akar, biasanya yang nggak kelihatan itu adalah angka 2-nya. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan akar 17 gimana, guys? Akar 17 ini berarti kita telaah lagi. Dia adalah akar, di dalamnya 17. 17-nya pangkat berapa? Pangkat 1 kan? Maka di sini 1. Terus di sebelah luarnya tuh nggak ada akarnya, guys. Maka dia adalah di sini ada angka 2. Maka dia bisa dinyatakan sebagai 17. Siapa yang jadi M-nya? Yang jadi M-nya 1 per M. Siapa yang jadi N-nya per 2? Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan di luar ada akarnya gimana, Kak? Misalkan sekarang kita maju lagi gitu ya. Akar. Nah, ini adalah akar 3. Kita bacanya akar 3 dari katakan 20 gitu ya. Akar 3 dari 20. Nah, kalau yang kayak gini, kita bikinnya gimana? Ya udah, kita bikinnya berarti dia 20 gitu kan ya. Nah, terus siapa yang jadi M-nya? Yang jadi M-nya kan pangkatnya 20. Pangkatnya 20 pangkat 1. Maka di sini pangkat 1 gitu ya. Dibagi siapa yang jadi N-nya? Yang jadi N-nya di sini dia ngasih tahu yang jadi N-nya itu adalah 3 ya. Berarti dia adalah 1 per 3. Gitu ya. Jadi cara menyatakan dari akar ke bentuk apa namanya? Ke bentuk eksponen atau ke bentuk bilangan berpangkat adalah seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, contoh lagi nih. Akar, misalkan sekarang akarnya di sini 5,
5-nya pangkat 2, terus di luarnya di sini ada 3. Oke, berarti ini kalau dinyatakan sebagai bilangan berpangkat jadi apa? Oke, coba teman-teman yang jawab ya. Kalau 5, akar 3 dari 5 pangkat 2 itu sama aja? Oke, iya benar. Dia adalah 5 gitu ya. Terus pangkatnya gimana? Pangkat M. M-nya adalah 2 per pangkat N, berarti adalah 3. Maka dia menjadi 5 pangkat 2 per 3. Kayak gitu ya. Jadi bilangan akar itu selalu dia bisa dinyatakan sebagai bentuk bentuk eksponen atau bentuk bilangan berpangkat. Nah, jadi jangan bingung lagi kalau misalkan nanti kalian ketemu akar 2 gitu ya, akar 3, ini bisa nggak sih dijadiin bilangan berpangkat? Jawabannya bisa, yaitu adalah menjadi 2 pangkat setengah dan 3 pangkat setengah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Ini baru satu hal penting tentang akar yang perlu teman-teman ingat. Oke, ada yang mau tanya? Oke, aman ya? Paham ya? Sip. Nah, kalau udah paham, kita akan masuk ke hal yang kedua, gitu ya. Di mana hal yang kedua itu adalah terkait dengan kayak gini, teman-teman. Jadi, hal yang kedua yang perlu teman-teman ingat itu em, adalah jadi kalau misalkan akar ditambah dengan akar, itu kalian harus tahu cara jawabnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan akar ditambah akar tuh kayak gimana gitu ya. Misalkan kayak gini. Kalian punya akar 2, ya kan? Kalian tambah sama akar 2. Nah, ada yang tahu jawabannya berapa nih? Akar 2. Oke. Jawabannya 2 akar berapa? Jawabannya adalah dia jadinya 2 akar 2. Ya, 2 akar 2. Nah, kayak gitu. Contoh lagi ya, biar kalian sendiri yang melihat polanya. 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Maka dia akan menjadi berapa? 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Oke, jadinya 7 akar 3. Gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya ya. Ada yang nanya, apa tadi? Kak, kalau akar pecahan kayak gitu ada hasil akhirnya nggak, Kak? Oh, itu cuman bentuk lainnya aja ya. Jadi yang tadi itu kita mengkonversi dari bentuk akar ke bentuk pecahan. Tapi kalau misalkan mau cari nilai, itu kalian kalian harus ngitung gitu ya. Oke, sip. Jadi itu cuman perbedaan bentuk aja. Nah, ini adalah 7 akar 3, guys. Nah, kenapa jadi 7 akar 3? Dari 5 ditambah 2, betul. Jadi, ini kalau kalian perhatiin polanya gitu ya, biasanya sih ada yang lebih gampang ngebayanginnya ketika kita simbolin gitu ya. Kita simbolin aja nih, misalnya gitu ya, si akar 2-nya itu jadi sebuah kotak gitu. Kalau mau cari nilai dari akarnya, kalian harus ngitung ya. Bisa pakai kalkulator, bisa juga ngitung. Kalau misalkan akarnya susah tuh biasanya harus pakai kalkulator. Contohnya kayak akar 2. Akar 2 itu kan kita agak susah nyarinya ya. Nah, itu bisa pakai kalkulator ya. Oke. Nah, kalau kayak gini, akar 2-nya dimisalin jadi kotak, guys. Maka jadinya kan kotak ditambah sama kotak. Maka akan menjadi 2 kotak. Gitu ya. Kita kembalikan lagi. 2, tadi siapa yang menjadi kotak gitu ya? Yang menjadi kotak adalah akar 2. Gitu ya. Nah, terus kalau yang bawah, misalkan sekarang akar 3-nya ya, yang jadi segitiga. Nah, berarti dia jadi apa? 2 segitiga gitu ya, ditambah sama 5 segitiga kan? Nah, maka hasilnya berapa? Hasilnya akan menjadi 7 segitiga. Kita kembalikan lagi, segitiganya adalah akar 3. Kayak gitu. Kalau pakai simbol, itu boleh. Biasanya lebih gampang dilihat gitu ya. Tapi kalau misalkan mau pakai yang cara yang lebih matematika gitu ya, jadinya kayak gimana? Jadinya, kalau dari sini, kalian bisa lihat ya, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, kemarin ini lanjutan dari materi aku yang kemarin. Kalau misalkan kayak gini, kita bisa faktorin. Nama itu adalah faktorin ya. Nah, ketika kita mau faktorin, kalian tinggal lihat aja apa yang sama dari keduanya, gitu kan. Nah, kalau yang sebelah kiri itu sama aja kayak 2 dikalikan dengan akar 3. Yang sebelah kanan itu sama aja kayak 5 dikalikan akar 3. Nah, dari mereka berdua, kalian tinggal lingkarin aja yang sama.
Sebelah kiri punya akar 3, sebelah kanan punya akar 3. Maka itulah faktor yang sama, gitu ya. Ketika kalian punya faktor yang sama, kalian boleh keluarin. Nah, akar 3-nya dikeluarin. Sisanya siapa? Bikin tanda kurung, ya kan? Terus di sini tanda tambah. Nah, kalau kayak gini, berarti jadinya 2 dikalikan akar 3 nih. Kalian udah keluarin akar 3-nya. Berarti sisa siapa? Sisa 2, gitu kan ya. Nah, berarti di sini sisanya 2, gitu. 5 akar 3, kalian udah keluarin akar 3. Sisanya siapa? Sisanya 5 aja, gitu ya. Maka kalian akan dapat akar 3 yang di dalam kurung adalah 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7. Maka ujung-ujungnya akan sama, dapat 7 akar 3. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, bisa pakai cara pemfaktoran, bisa juga kalau kalian masih susah ngebayanginnya, itu pakai pemisalan, itu juga nggak apa-apa, teman-teman ya. Oke, jadi di sini kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya gini, kalau kalian punya, apa namanya, misalkan punya P gitu ya, akarnya adalah akar A gitu kan, ditambah atau dikurang dengan Q, akarnya itu akar A juga gitu kan. Maka ini akan sama aja dengan akar 2-nya kalian keluarin guys, gitu ya. Akar 2 lagi, akar A-nya kalian keluarin, terus sisanya siapa? Sisanya tinggal P ditambah atau dikurang dengan si Q-nya. Nah, ini adalah yang perlu kalian ingat terkait dengan sifat yang kedua dari akar. Jadi ketika dia itu punya nilai akar yang sama, kayak gini contohnya, akarnya itu dikeluarin gitu ya, terus sisanya itu tinggal bilangannya, P plus minus Q gitu. Jadinya bakalan kayak gini. Nah, gitu ya. Itu untuk nilai akar yang sama. Kalau misalkan akarnya beda gimana, Kak? Gitu ya. Oke, kalau akarnya beda gimana? Kalau akarnya beda kayak gini. Nah, ini aku coba, ini ya, aku coba highlight gitu ya. Ini adalah sifat yang kedua yang bisa teman-teman ingat. Nggak perlu dihafal ya, cukup kalian mengerti aja, teman-teman. Nah, kalau akarnya beda gitu ya, contohnya nih, Kak, akar 3 ditambah sama akar 2 gitu ya. Nah, kalau akarnya beda, nggak bisa kalian gabung gitu ya. Nggak bisa kalian gabung, karena ya dari bentuknya aja tidak ada yang sama, akar 3 sama akar 2. Kalau kalian misalin akar 3 segitiga, maka akar 2 kan harus dimisalin jadi bentuk yang lain, karena mereka berdua itu berbeda nilai, berbeda bentuk gitu ya, nggak kembar. Maka kalau kalian punya segitiga ditambah kotak, jadinya apa? Jadinya akan tetap segitiga ditambah kotak kan? Gitu. Mereka berdua nggak bisa disatuin ya, karena mereka berdua itu beda, teman-teman ya. Beda bentuk, beda nilai, beda semuanya. Nah, jadi kalau misalkan akarnya beda, tidak bisa ya, tidak bisa kita apa-apain. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini gimana? Misalkan dia punya 2 akar 3, nah, katakan dia ditambah nih sama 2 akar 5. Oke, kalau kayak gini bisa nggak kita simplifikasi gitu ya? Jawabannya bisa. Karena kalau di dalam hal ini, kalian ngelihatnya itu akarnya beda gitu ya. Akar 3 sama akar 5. Yes, akarnya beda dan akarnya itu nggak bisa kita apa-apain karena akarnya itu berbeda gitu ya. Tapi ini bisa kita faktorin. Nah, ini adalah materi aku yang minggu lalu ya. Jadi kalau misalkan ini sama aja kayak 2 dikalikan dengan akar 3. Ya kan? Kami lagi sama tinggal seminggu pelajaran. Oke. Mungkin bisa. Ada yang bocor ya suaranya, boleh di-mute. Nah, ini sama aja kayak 2 dikalikan dengan akar 5, gitu kan? Nah, coba ada tidak yang sama? Yang sama adalah siapa, guys? Di antara mereka berdua ini punya kesamaan nggak? Iya, dia punya yang sama, yaitu adalah 2, lingkarin. Gitu ya. Berarti ketika 2-nya sama, kamu keluarin, gitu kan? Kan 2-nya sama. Sisanya siapa? Sisanya bikin tanda kurung, tandanya di sini ngikutin ya, tanda tambah ya ikutin aja tanda tambah, gitu. Kalian punya 2 akar 3. Kalian punya 2 akar 3, kalian keluarin 2. Sisanya siapa? Sisanya tinggal akar 3. Ya kan? Yang di sini sisanya tinggal akar 5. Maka simplifikasinya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau yang di dalam tuh gimana, Kak? Akar 3 tambah akar 5 ini nggak bisa diapa-apain kah?
Tidak bisa, karena pada prinsipnya mereka udah beda bentuk. Jadi nggak semua ya dalam matematika itu semuanya harus bisa disatukan tuh enggak. Contohnya kalau misalkan mereka berbeda, ya udah kita tuliskannya dalam bentuk yang berbeda. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak teman-teman? Ini tentang penjumlahan dan pengurangan akar ya. Oke, penjumlahan dan pengurangan akar aman? Aman ya. Oke, di sini aku lengkapin deh ya. Di sini nggak cuman akar ditambah akar, tapi akar dikurangin akar juga berlaku hal yang sama ya. Jadi terkait dengan penjumlahan, oke, aman. Penjumlahan dan pengurangan akar. Oke, sekarang kita akan belajar terkait dengan, ya udah, temennya ya, berarti perkalian dan pembagian. Oke, kita masuk ke yang di sini. Oke, kita coba masuk ke hal yang ketiga yang perlu kalian ingat ya. Itu adalah terkait dengan kalau misalkan kalian punya akar, terus abis itu kalian kali atau kalian bagi ya dengan akar. Nah, caranya gimana gitu ya? Pertama, perkalian dulu ya. Misalkan kalian punya akar 2 gitu ya, dikalikan dengan akar 2. Nah, ada yang tahu akar 2 kalau dikalikan akar 2 tuh berapa ya? Oke, jawabannya akar 2 dikalikan akar 2 adalah 2. Yes, benar banget ya. Nah, tapi kenapa bisa kayak gitu ya? Kalian harus paham konsep atau fundamentalnya. Akarnya terbang. Nah, coba ya sebelum ke sana, coba kalau akar 5 dikalikan dengan akar 5 itu berapa? Nah, dari sini kalian semoga bisa dapat polanya ya, teman-teman ya. Polanya itu adalah apa? Polanya adalah ketika kalian punya akar yang sama, dikalikan dengan akar yang sama, maka akarnya itu hilang, tinggal dirinya sendiri. Itu polanya. Kalian punya akar 5 kali, kalian kalikan dengan akar 5, maka ya udah, tinggal si 5 itu aja. Nah, kalau ditanya alasannya kenapa bisa kayak gitu, kalian bisa merujuk pada sifat yang nomor 1 tadi, atau hal yang nomor 1 tadi. Nah, sekarang kalian udah tahu ya, di mana kalau misalkan kalian punya akar 2 dikalikan dengan akar 2 gitu ya, sama aja dengan 2 pangkatnya apa? Pangkat setengah. Dikalikan dengan 2 pangkatnya berapa? Pangkat setengah juga. Oke, udah belajar belum tentang eksponen? Kalau kalian punya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka dia pangkatnya bisa kita gabung kan? Oke, benar. Jadi ketika dia sama-sama A atau sama-sama 2 dalam hal ini, basisnya sama gitu ya. Maka jadinya apa? A pangkatnya tinggal ditambah M plus N gitu ya. Maka yang di sini itu pun sama. Kalau dia sama-sama 2, maka dia adalah 2. Pangkatnya gimana? Karena mereka dikalikan, pangkatnya ditambah. Setengah ditambah setengah gitu kan. Oke, sama dengan 2 pangkat 1 atau sama aja dengan 2 gitu ya. Jadi ini itu ada alasannya kenapa bisa kayak gini. Alasannya adalah di sini karena yang namanya akar itu sebenarnya konsep dasarnya itu adalah dari eksponen guys. Jadi dari bilangan berpangkat. Kayak gitu ya. Nah, untuk yang ini juga berlaku hal yang sama gitu ya. Adalah akar. Jadi kalau misalkan kalian punya 10 akar 7, terus kalian kalikan dengan 3 akar 7, itu jadinya berapa ya? Gitu ya. Ya udah, tinggal kalian bongkar gitu ya. Kalau 10 akar 7 dikalikan dengan 3 akar 7 sama aja dengan, nah berarti sama aja dengan, ya udah 10 dikalikan 3 dikalikan dengan akar 7 dikalikan dengan akar 7. Boleh kan kita bikin jadi kayak gini bentuknya teman-teman ya. Nah, maka 10 kali 3 ya 30 gitu ya. Terus yang di sana jadinya 7 aja, karena akar 7 dikalikan akar 7 adalah 7. Hasilnya adalah 210. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini, caranya ya sama aja guys. Ini bisa kalian kalikan dengan yang ini gitu ya. Yang ini bisa kalian kalikan dengan yang ini gitu. Kalau dalam perkalian itu bebas ya. Kalian mau bongkar-bongkar posisinya itu nggak apa-apa. Nah, kayak
Oke, kalau misalkan pembagian gimana? Pembagian ya juga kurang lebih sama aja ya. Oke, sebelum ke pembagian, ya, misalkan 3/6 gimana, Kak? Oke, kalau akarnya beda ya aku mau bahas. Jadi kalau misalkan kita punya akarnya beda, contohnya akar 3 dikalikan sama akar 2 gitu ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kan nggak bisa akarnya hilang. Itu yang pertama yang perlu kalian ingat ya. Jadi ketika akarnya beda, itu yang harus kalian ingat adalah akarnya tidak hilang, guys. Gitu, akar tidak hilang. Nah, akar tidak hilang. Jadi jangan sampai nih, kalian ketemu akar 3 dikali sama akar 2, akarnya kalian ilangin. Itu nggak boleh ya, karena akar 3 dan akar 2 kan beda bentuk ya. Dari segala sudut pandang mereka berbeda gitu. Jadi akarnya nggak hilang. Kalau gitu jadi gimana? Akar, gitu ya, akarnya siapa yang ada di dalam akar? Adalah 3 dikalikan dengan 2. Gitu. Jadi Berarti baru 2 jutaan, dia akan 1 jutaan. menjadi akar 6, guys. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak sama, akarnya tidak hilang dan mereka berdua itu akan dikalikan. Contoh lagi ya, misalkan akar 5 dikalikan dengan akar 8 gitu ya. Akan jadi apa? Akarnya akan tetap gitu ya. Di dalamnya tinggal 5 kali 8 gitu ya, maka akan menjadi akar 40. Kayak gitu. Pengen karena dong, karena cuma bekerja saya Kak Sali kerja langsung 30 juta gajinya. Oke. Ada yang Nikah per bulan, per hari. Iya, yang partisipan namanya Win boleh di-mute karena nggak sengaja ke ini unmute, nggak apa-apa ya. Oke, sip. Karena aku nggak bisa unmute ini ya partisipan ya. Oke, sip sip. Nah, jadinya kayak gini guys, gitu kan. Nah, kenapa bisa kayak gini gitu ya? Kalian sekarang udah tahu kenapa bisa kayak gini. Karena ya udah tadi ya mereka itu kan dia berbeda pangkat gitu ya. Berbeda pangkat, berbeda bentuk. Jadi kalau misalkan mereka berbeda bentuk ya pangkatnya nggak bisa digabung gitu ya. Kalau pangkatnya nggak bisa digabung ya akarnya tidak akan menjadi hilang kayak gitu. Oke, ini terkait dengan perkalian akar. Ada yang mau tanya teman-teman? Oke, aman, aman? Aman ya? Sip, aman. Nah, atau kalian juga bisa nih ngelihatnya kayak gini guys. Jadi kalau yang tadi kan aku ngajarinnya pakai eksponen gitu ya. Bisa juga pakai cara ini. Nah, ini adalah pembuktian yang kedua ya. Kalau kalian punya akar 2 dikalikan dengan akar 2, coba pakai konsep yang sama dengan yang di bawah. Artinya gimana? Artinya akarnya nggak usah kalian ilangin, tetap akar gitu kan. Terus abis itu jadinya 2 dikalikan 2, bener nggak? Nah, ini kan sama aja dengan akar dari 2 pangkat 2. Oke, sekarang aku ajarin juga ya. Jadi kalau misalkan kalian punya akar gitu ya, terus di dalam akarnya itu dia pangkatnya adalah pangkat 2 gitu ya, maka siapapun yang memiliki pangkat 2 di dalam akar, maka akarnya itu maka si dirinya itu boleh keluar dari akar. Oke, maka jadinya tinggal 2 aja gitu ya. Nah, jadi ketika kalian punya akar gitu ya, dari M, tapi M-nya tuh punya pangkat 2 guys, gitu ya. Maka siapapun yang ada di dalam akar yang memiliki pangkat 2, maka dirinya tuh bisa keluar dari akar. Nah, jadi ini akan sama aja sama dengan M. Kayak gitu ya. Nah, cuman kan kalau dalam hal ini, dalam hal yang bawah, ketika akarnya itu berbeda, kalian kalikan akar 3 kali 2, 6. 6 ini ada nggak yang punya pangkat 2? Di dalam akar di sini tidak ada yang punya pangkat 2 gitu ya. Kalau dia nggak ada yang punya pangkat 2, nggak ada yang bisa kita keluarin dari akar. Kayak gitu ya. Tidak ada yang bisa kita keluarin dari akar. Jadi bentuknya tetap akar 6 aja kayak gini. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang bawah, kita lihat. Akar 40. Akar 40 ini, dia bisa nggak ya menjadi sesuatu yang kita bisa lebih sederhanain, gitu ya. Iya, jadi bentuk akar itu benar, bentuk akar itu bisa kita sederhanakan. Nah, sekarang kalian belajar cara menyederhanakan akar itu jadi kayak gimana.
caranya adalah coba-coba gitu ya. Aku pertama kali belajar simplifikasi akar, ya emang harus dicoba, guys. Cara nyobanya adalah kalau kalian punya 40 ini harus diubah atau dibongkar jadi apa ya, gitu kan. Nah, ayo, 40 bukan 4 kali 5 ya, tapi 4 kali 10 gitu. Apa aja boleh gitu ya, tapi kalian usahakan yang kalian ubah itu nanti dia bakalan punya pangkat 2. Nah, contohnya gini, kalau misalkan dia adalah akar dari 4 dikalikan 10, oke. Dari 4 dan 10 ini kalian fokus gitu ya. Ada nggak yang bisa dijadikan bilangan berpangkat gitu ya? Ada, adalah 2 pangkat 2. Ya nggak? Terus dikalikan dengan 10. Jadi, cara nebaknya atau cara nyoba-nyobanya adalah kalian fokus ke sini, terus kalian inget-inget gitu ya. Kira-kira 40 ini bisa nggak sih dia itu dibagi dengan sebuah bilangan yang bisa dipangkatin 2, ibaratnya gitu. Pangkat 2 itu kan dia cuma 1, 2, 4, terus apa lagi? 9 gitu ya, pokoknya yang sama semua, 16, terus 25 gitu. Jadi kalian ingat aja sih angka-angka yang punya pangkat 2 ini gitu ya. Nah, jadi bakal jadi 2 pangkat 2 dikalikan 10. Ingat ya, kalau kalian punya pangkat 2 di dalam akar, maka dirinya bisa keluar gitu ya. Siapa yang punya pangkat 2 di sini? Yang punya pangkat 2 adalah si 2 gitu ya. Maka si 2 ini dia punya kekuasaan gitu ya ibaratnya ya, untuk bisa keluar dari akar. Maka yang bisa keluar dari akar adalah 2 gitu. Terus 10-nya gimana tuh nasibnya? 10 di sana nggak punya akar 2, maka dia tetap berada di dalam akar. Udah, jadi hasilnya adalah 2 akar 10. Intinya kalian pahami aja, kalau misalkan di dalam akar punya pangkat 2, boleh keluar dari akar. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak punya pangkat 2, nggak boleh, ya, kayak gitu. Jadi, dari 40, dari akar 40 bisa menjadi 2 akar 10. Nah, inilah yang kita sebut sebagai simplifikasi atau penyederhanaan, gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak belajar nih tentang, apa namanya, menyederhanakan bentuk akar ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian ada bingung, kalian bisa tanya aja. Oke, sekarang kita masuk sebentar ke pembagian nih teman-teman. Nah, kalau misalkan pembagian itu gimana ya? Nah, kalau pembagian sih simple aja gitu ya. Kalau misalkan kalian punya akar 2, gitu ya, dibagi sama akar 2, ini kan pada prinsipnya mereka sama ya. Kalau mereka sama, ya udah pakai aturan pembagian aja. Kalau misalkan antara yang atas sama antara yang bawah itu adalah sama, kalian bisa saling coret, hasilnya 1. Udah, jawabannya adalah 1. Gitu. Jadi kalau misalkan akar yang sama, kalian bagi, itu bakal jadi 1. Ya. Oke, coba lagi nih. Kalau misalkan kalian punya 8 akar 3, terus si 8 akar 3-nya itu dibagi gitu ya, sama 2 akar 3 gitu. Maka hasilnya berapa, ya kan? Nah, pakai prinsip pembagian, di mana prinsip pembagian itu ketika ada yang sama, boleh kalian coret, gitu kan ya. Coret hasilnya itu adalah 1. Tinggal 8 dibagi 2 aja. 8 dibagi 2, ya 4. Gitu kan? Oke. Atau kalau kalian mau lebih ngebayangin gitu ya, oke, kalian bayangin aja si akar 2-nya tuh jadi kotak. Kalau kalian punya kotak, kalian bagi dengan 1 kotak, maka hasilnya adalah 1 kan? Gitu ya. Kalau kalian punya 8 kotak, kalian bagi dengan 2 kotak, maka hasilnya adalah berapa? Ya, hasilnya adalah 4. Kayak gitu ya. Jadi, kalau misalkan pembagian pun pada prinsipnya adalah sama gitu. Kalau misalkan mereka sama, boleh kalian coret. Tapi kalau nggak sama, contohnya kayak apa ya? Contohnya kayak 10, akarnya akar 5, tapi dia dibagi sama misalkan 2, akarnya akar 3 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan yang ini sama yang ini nggak sama, Kak, akar 5 sama akar 3. Nggak bisa kita apa-apain gitu ya, mau dicoret juga nggak boleh, karena mereka nggak sama. Nah, yang bisa kita coret dalam hal ini, cuman yang bagian depannya aja kan. 2 sama 10 nih bisa dicoret, ya. Artinya, keduanya sama-sama kita bagi 2. Di sini, kalau 2 dibagi 2 itu 1, ya. Ini 10 harus dibagi 2 juga, maka hasilnya 5. Gitu ya.
Nah, berarti kalau dari sini hasilnya jadi apa tuh? Hasilnya adalah jadi 5, akar 5 yang di bawah akar 3. Nanti dari sini kita belajar tentang rasionalisasi ya, tapi aku akan stop sampai sini dulu. Nah, ini adalah hasil pembagiannya. Si akar 5 sama akar 3-nya tuh nggak bisa diapa-apain ya? Nggak bisa, karena mereka nggak sama. Paling kalau mau, dia bakal jadi bentuk gini. 5, terus kalian bikin akar yang gede gitu ya, terus kalian masukin 5/3. Nah, ini boleh. Gitu, sama aja. Antara yang bentuk sebelah kiri sama bentuk yang sebelah kanan, ini sama aja ya, cuman beda bentuk aja. Intinya, akar 5 dan akar 3 tetap dinyatakan dalam akar, dan mereka berdua tidak bisa dihitung. Gitu. Oke, ada yang mau nanya? Boleh, silakan tanya ya teman-teman ya. Kak, berarti kalau 8 akar 3, itu artinya 8 dikali akar 3. Udah Benar. kita kawin di atas. Kalau kalian punya 8 akar 3, itu sama aja dengan 8 dikalikan dengan akar 3, betul. Ya. Jadi pembongkarannya kayak gitu. Nah, ya, clear ya teman-teman ya. Ini kita udah masuk ke pembagian perkalian. Nah, terus kira-kira apa lagi ya yang perlu kita ingat gitu kan? Nah, itu udah sekarang. Oke. Nah, sekarang itu berarti aku coba bikin conclusion-nya ya, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya gini. Kalau misalkan yang perkalian, mana tadi ya? Oke, ini ya, perkalian. Oke. Perkalian itu caranya itu gampang aja gitu. Kalau kalian punya apa namanya? Apa akar dari A dikalikan dengan akar dari A, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Tapi kalau kalian punya beda, misalkan adalah nah, misalkan ini pangkatnya pangkat M ya, misalkan akar A pangkat M dikalikan dengan akar B pangkat M, gitu ya. Maka yang tadi ya, teman-teman ya, dia akan tetap menjadi akar, akarnya tetap menjadi akar M, yang di dalamnya adalah akar B. Nah, itu adalah sifat dari perkalian. Kalau pembagian gimana? Kalau pembagian yang tadi, kalau misalkan kalian punya akar A, dibagi sama akar A, hasilnya adalah 1. Tapi kalau kalian punya akar A, dibagi sama akar B, gitu ya. Nah, ini misalkan pangkatnya sama-sama akar M ya, maka dia akan menjadi M, terus akar gitu ya, di dalamnya adalah A per B. Kayak gitu, itu adalah kesimpulannya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah udah kayaknya kira-kira itu aja. Ini baru berapa hal nih teman-teman ya, 1, jadinya nggak jadi 6 hal ya, oke. Karena di sini aku gabungin antara penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya udahlah, kalau gitu aku di sini ganti jadi hal-hal penting aja ya, teman-teman ya. Oke, hal-hal penting gitu ya tentang akar. Jadi yang pertama itu adalah akar bisa dinyatakan dalam bentuk ini, dalam bentuk bilangan berpangkat gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan akar. Dan yang ketiga adalah pembagian dan perkalian akar. Gitu. Itu adalah 3 hal penting kira-kira yang harus kalian ingat teman-teman ya. Oke. Nah, kalau akarnya beda tuh maksudnya gimana? Maksudnya gini bukan? Kalau misalkan kalian punya akar 3 dari 5 gitu ya, terus kalian mau kalikan dengan akar 5, jangan, ya ada akar 5 dari 7 gitu ya. Ini kan contohnya kompleks banget nih. Ini kalau kalian lihat, akarnya sama-sama beda gitu ya, akarnya juga sama-sama beda. Oke, maksudnya kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini, nggak bisa diapa-apain gitu ya, nggak bisa diapa-apain, ya udah nyatakan aja dalam kayak gini. Kenapa? Karena secara akar mereka tuh udah beda jenis gitu ya, beda sama kayak gini. Ya, ini mungkin aku perjelas lagi ya teman-teman ya. Kalau yang tadi, dia akar 5 dikalikan dengan akar 7. Nah, ini kan sama-sama, kalau dia nggak nampak kan sama-sama di sini 2 kan ya guys ya. Kalian ingat itu tadi di awal kan. Maka dari sini dia akan sama dengan akar dari 5 dikali 7. Ya enggak? Dan di sininya tuh tetap 2. Gitu, karena mereka sama, bagian M-nya gitu ya. Maka dia akan menjadi akar dari 35 kan. Gitu ya. Di sini ada angka 2-nya. Oke, tapi kalau misalkan yang sebelah kiri gitu ya, mereka dari segi manapun mereka terlihat berbeda gitu ya. Karena kalau misalkan yang di sini kalian udah belajar,
akar 3 dari 5 sama aja kayak 5 pangkat 1/3 ya, teman-teman ya. Oke, dikalikan dengan 7, 7-nya adalah pangkat 1/5. Gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini kan, kalian ngelihatnya gimana ya, teman-teman ya? Kalian ngelihatnya dua-duanya kan berbeda. Yang satu adalah 5 pangkat 1/3, yang kedua adalah 7 pangkat 1/5. Bisa nggak kita kotak-katik? Nggak bisa. Ya, kita nyatakan dia tetap bentuknya seperti ini. Nggak bisa kita gabung. Kalau misalkan dia itu akarnya masih sama, ininya, maka masih bisa kalian gabung jadi satu akar gitu ya. Intinya masih satu keluarga lah ibaratnya ya. Masih satu keluarga dia. Nah, kalau misalkan 3 nih, 3 akarnya 2 gitu kan, dikalikan sama 3 akarnya 5. Nah, ini mereka beda akar, tapi sama-sama akar 3 kan, berarti mereka masih satu keluarga. Berarti ketika mereka masih satu keluarga, mereka bisa dijadikan satu gitu ya, maka dia jadinya 2 kali 5, atau sama aja dengan akar 3 dari 10. Gitu, jadi pahami bedanya ya teman-teman ya. Oke, Kak, kalau akarnya pecahan, cara cari nilainya gimana? Cara cari nilainya? Oke, kalau misalkan akarnya kompleks kayak gini, itu biasanya emang harus pakai kalkulator ya. Contoh, akar 2 dibagi akar 5. Nah, ini kan kamu harus tahu akar 2 nilainya berapa. Ini sekitar 1, bla bla bla. Akar 5 sendiri itu nilainya sekitar 2, bla 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 gitu ya. 2 atau 3 ya? Kayaknya 3 ya, 3 atau 2, aku juga nggak hafal ya teman-teman ya. Intinya kalau misalkan mau mencari nilai, itu harus pakai kalkulator ya. Nah, tapi biasanya sih kalau dalam matematika, itu soal-soal SNBT dan soal-soal TKA, misalkan dia jawabannya dalam akar, ya sudah, jawabannya dalam akar. Kamu nggak perlu pusing-pusing cari nilainya. Gitu ya. Kalau kamu mau cari nilai pastinya berapa, itu tinggal kamu hitung pakai kalkulator. Tapi kalau misalkan kamu mau ngubah bentuknya yang kayak gini, yang kayak aku ajarin. Dan biasanya di dalam soal-soal SNBT sama TKA, ketika jawabannya itu dinyatakan dalam bentuk akar, maka ya udah akar itu aja yang menjadi jawabannya. Katakan jawabannya adalah ini, ya udah ini aja gitu ya. Soalnya nggak akan suruh kamu nyari 3 akar 10 itu nilainya berapa. Gitu ya. Oke, sip. Nah, jadi itu ya perbedaannya ya teman-teman ya. Ketika mereka itu masih satu keluarga, boleh kalian gabung, tapi ketika mereka tuh benar-benar beda, misalkan yang satu akar 3, yang satu akar 5, kalian nggak bisa gabung. Jadi, ya udah, biarkan aja kayak gitu ya bentuknya. Oke, sampai sini aman ya teman-teman ya? Bisa dipahami nggak penjelasannya? Oke, aman-aman? Oke, paham banget ya. Sip, kita akan masuk ya ke yang kedua nih, tentang rasionalisasi akar. Yang mau aku tekenin teman-teman, karena banyak yang miss nih, rasionalisasi akar. Rasionalisasi akar. Susah ya bahasanya ya, oke. Jadi sebenarnya rasionalisasi akar itu apa? Dan buat apa dia kita pakai gitu kan ya. Nah, jadi kayak gini. Pertama-tama, kalian harus paham dulu arti yang namanya itu rasional. Oke, yang pernah ikut kelas aku di TKA tentang bilangan real, itu udah sempat aku bahas gitu ya. Yang namanya bilangan rasional, itu bilangan yang apa, guys? Oke, masih ada yang ingat? Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang bilangan rasional, itu kan adalah bilangan yang kita nyatakan dalam bentuk pecahan, ya enggak? A per B. Nah, di mana A per B-nya ini sama-sama bilangan bulat. A-nya itu adalah bilangan bulat, dan B-nya itu juga harus bilangan bulat, gitu ya. Contohnya, 1/2. 1/2, satunya bilangan bulat nggak? Bulat nih, ya kan? 1. 2 yang di bawah bulat nggak? Bulat juga ya. Maka 1/2 ini kita sebut sebagai bilangan rasional, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau kalian punya akar 3/2 gitu ya. Nah, 2 di sini bilangan bulat gitu ya. Nah, karena akar 3 di sini dia bukan bilangan bulat gitu ya, bukan bilangan bulat. Tapi kalau bentuknya itu kayak gini gitu ya, maka dia akan bisa dinyatakan sebagai 1/2 dikalikan dengan akar 3 kan guys? Gitu. Ya enggak? Yang penting adalah di bagian sini itu kalian nyatakan dia sebagai bilangan bulat, yang bawah juga nyatakan sebagai bilangan bulat. Gitu. Beda halnya sama kalau aku balik. Katakan dia 2-nya di atas, bawahnya akar 3.
Nah, kalau kayak gini, kita pecahnya jadi apa? Kita akan pecah dia menjadi 2 dikalikan dengan 1/3. Benar nggak? Gitu ya. Jadi idenya tuh adalah kalian pecahin dulu. Kalau misalkan kalian punya 2/3, maka pemecahannya jadi 2 dikalikan dengan 1/3. Kalau kalian punya akar 3/2, maka dipecahnya menjadi 1/2 dikalikan akar 3, gitu kan? Nah, dari sini kalian akan ngelihat gitu ya. Kalian fokus ke bentuk pecahannya aja ya. Nah, yang di atas ini dia bulat, 1 kan. Tapi yang di bawah ini kan dia nggak bulat ya, tidak bulat. Maksudnya tidak bulat itu dia bentuknya nggak utuh ya, kayak akar 3 itu kan nanti kalau kalian hitung sekitar, waduh sekitar berapa ya, 1, bla 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 lah ya, nggak bulat gitu nilainya. Maka dari sini kita harus rasionalisasi. Artinya apa? Kita harus mengubah bilangan yang tidak bulat itu menjadi bilangan bulat. Gitu. Idenya seperti itu, teman-teman. Nah, makanya kalau kalian belajar rasionalisasi akar, pasti kalian bakal belajarnya kayak gini. Kalau kalian punya 1/3, cara rasionalinnya gimana gitu ya? Pasti dikalikan dengan sesamanya. Dikalikan dengan akar 3/3. Nah, sekarang ada 2 alasan kenapa dia harus dikalikan dengan akar 3/3. Kalian pernah coba nggak, kenapa rasionalisasi akar itu harus dengan sesamanya? Kenapa nggak boleh akar 5/5? Gitu ya. Dan kenapa harus akar 3/3? Kenapa nggak boleh 1/3 dikalikan katakan akar 2/3? Nah, oke. Ini kalian juga harus tahu alasannya kenapa, ya. Jadi, dalam hal ini, rasionalisasi akar harus dikalikan dengan sesamanya, gitu ya. Jadi, kalau misalkan di dalam bentuk akar kalian itu adalah akar 3, maka akar 3 itu harus dikalikan dengan akar 3/3. Nah, ada 2 alasan penting kenapa dia harus dikalikan dengan akar 3/3. Pertama, kalau kalian punya akar 3, udah belajar tadi di atas ya, dibagi sama akar 3, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1, ya enggak? Nah, jadi kalian itu kalau misalkan mau mengubah bentuk, itu boleh, tapi kalian nggak boleh mengubah nilai. Jadi maksudnya gini, 1/3, kalaupun dia harus dikalikan dengan akar 3/3, maka dia tetap dikalikan dengan 1 dan nilainya akan selalu tetap menjadi 1/3. Jadi gini, kalau kalian punya ini, gitu ya, kalian mau kalikan dengan ini, nilainya tuh nggak boleh berubah, gitu ya. Maka nilainya tuh haruslah tetap 1/3, gitu. Jadi itu alasan kenapa kita milihnya tuh atas bawah tuh angkanya sama, gitu ya. Coba kalian bandingin sama yang ini. Gitu. Atas bawah nilainya beda guys, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan nilainya beda, dia akan berubah nilai, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi itu alasan ya, kalau ada yang nanya, "Kenapa sih Kak, yang atas sama yang bawah itu dia harus sama persis?" Gitu ya. Kalau yang atas dia akar 3, yang bawah juga harus di akar 3. Kenapa? Karena supaya nilainya itu adalah 1, ya. Supaya kita tidak mengubah nilai. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa harus akar 3, gitu ya. Kenapa harus akar 3? Nah, kenapa harus akar 3? Karena kalian lihat temennya nih, kan yang sumber masalahnya siapa, guys? Sumber masalahnya adalah akar 3 di sini kan. Nah, maka kalian harus cari tahu ketika kalian punya akar 3, maka akar 3 itu harus dikalikan dengan berapa? Supaya dia menjadi bilangan bulat, gitu ya. Dia harus dikalikan dengan akar 3 juga. Karena kalau kalian punya akar 3 dikalikan dengan akar 3, maka hasilnya adalah 3. Iya nggak? Ini adalah bilangan bulat. Gitu. Kalau kalian iseng, kalian mau coba yang lain gitu ya. Kak, aku nggak mau akar 3, aku maunya akar 3-nya dikalikan sama akar 5 nih, kayak yang sebelah kiri gitu ya. Akar 3 dikalikan sama akar 5. Nah, akar 3, kalau dikalikan dengan akar 5, itu kan hasilnya adalah akar 15. Akar 15 ini bukan bilangan bulat, artinya tidak memecahkan masalah kamu gitu ya. Karena kan masalah kamu adalah kamu pengen mengubah si akarnya menjadi bilangan bulat. Benar nggak? Gitu ya. Jadi ada 2 alasan. Pertama, kenapa dia harus akar 3? Supaya akar 3 dikalikan akar 3 adalah 3, menghasilkan bilangan bulat. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa akar 3/3? Karena tadi nilainya haruslah 1, supaya dia tidak berubah. Nah, jadi
Kalau kita paham dua hal ini, teman-teman, gitu ya, maka kita akan selalu bisa merasionalisasikan akar. Jadi ketika kalian punya 1/3, gitu ya, kalian rasionalisasi, kalian udah langsung dapet gitu idenya. Kalau 1/3 dia harus dikalikan dengan sesamanya, harus dikalikan dengan akar 3. Kalau yang di bawah dikalikan akar 3, yang atas harus dikalikan akar 3 juga, gitu ya. Nah, sekarang, kalau misalkan perkalian dalam pecahan, ingat ya, atas kali atas, bawah kali bawah, gitu ya. Jadi, kalau 1 kali akar 3 ya akar 3, kalau yang bawah akar 3 dikalikan akar 3 adalah 3. Nah, kalian punya bentuk akar 3/3. Ini kalau dipecah akan menjadi apa? 1/3 dikali dengan akar 3. Nah, fokus ke bentuk pecahannya, guys. Sekarang, 1/3 itu dua-duanya sudah merupakan bilangan bulat. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat juga. Artinya apa? Artinya, kalian berhasil gitu ya, mengubah bentuk yang tadinya kayak gini menjadi kayak gini, gitu ya. Kalian berhasil menghilangkan bentuk akarnya. Kalian berhasil menemukan bentuk bilangan bulat per bilangan bulat. Gitu ya. Jadi, kalau aku boleh kasih catatan di sini, teman-teman ya. Jadi, ini catatan yang penting banget gitu ya. Dimana kalau misalkan akar, itu dia posisinya kalau misalkan di bagian pembilang, itu dia fine-fine aja, boleh dia di bagian pembilang, gitu ya. Tapi kalau misalkan akarnya itu ada di bagian penyebut, kalau penyebut tahu ya, dia di bagian bawah, maka nggak boleh, gitu ya, karena dia tidak rasional. Maka dia harus kita rasionalisasi. Nah, rasionalisasi. Kalau Kak Rizky kan ngajarinnya, kalau ada akar di bawah jelek gitu ya, harus kita ilangin akarnya. Ya, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ya, oke. Ini adalah terkait dengan rasionalisasi. Idenya tuh adalah itu. Oke, dari sini ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Udah bisa dipahami belum ide terkait dengan rasionalisasi? Oke, ada aman? Oke. Aman ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau tanya, silakan tanya aja. Nah, kalau gitu, berarti kalau misalkan aku punya bentuk yang lebih kompleks ya, katakan 2. Nah, 2. Oke, nah itu masih ada yang nanya ya, kenapa bisa 2/3? 2/3, yang mana tuh 2/3 ya? Hasilnya 1/3 ya? Oke. Iya, boleh-boleh. Yang izin live silakan ya. Kalau misalkan kalian punya 2 misalkan di sini 1 ditambah ya, sekarang 1 ditambah akar 3. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, rasionalisasinya gimana gitu ya? Nah, rasionalisasinya gimana? Berarti kalau misalkan 1/3, ini udah nggak sesederhana tadi gitu ya. Kalau yang tadi kan bisa, Kak. Ini berarti kaliin aja nih akar 3/3-nya gitu kan ya. Oke, nah ini masih keliru gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini, kita harus yang namanya kalikan dengan sekawan. Oke, jadi kita masuk ya ke materi perkalian sekawan. Nah, kali sekawan itu maksudnya gimana sih gitu ya? Nah, sekarang kalian coba cari siapa yang menjadi sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah di bagian sini. Kenapa sih dia harus ada 1 plus akar 3 gitu ya? Kan nyusahin bentuknya gitu ya. Jadi dia sumber masalahnya. 1 plus akar 3. Ini adalah sumber masalahnya. Ini idenya masih sama guys. Kalian harus bikin si 1 plus akar 3 ini menjadi bilangan bulat. Idenya masih sama gitu ya, cuman bentuknya aja yang beda. Kalau yang tadi kan akar 3 aja nih. Nah, dia harus jadi bilangan bulat. Maka harus kita apain? Akar 3-nya harus dikalikan akar 3, gitu kan? Kalau sekarang punya 1 plus akar 3, gimana supaya dia itu menjadi bilangan bulat? Gitu ya. Nah, kenapa dia harus menjadi bilangan bulat? Nah, berarti ya tadi kan harus dirasionalin. Nah, tapi kalau dia bentuknya kayak gini, kita harus kalikan dia dengan sekawan. Maksudnya sekawan itu adalah sesamanya, tapi beda tanda, gitu ya. Kalau tadi itu tandanya adalah plus, di sini harus tandanya minus, gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian punya 1 plus akar 3, kalian punya 1 plus akar 3, kalian kalikan dengan 1 min akar 3, maka hasil perkaliannya itu apa, teman-teman? Ya, oke.
Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, hasil perkaliannya udah belajar kan? Ini adalah kali pelangi aja nih guys, gitu ya. Nah, kalau ada yang lupa kali pelangi, pelajari lagi caranya. Ini kali pelangi, gitu ya. Berarti kalau dikali pelangi, nanti kalian bakal dapat 1, gitu kan ya. Terus 1 kali min akar 3, ditambah dengan akar 3, terus min akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, ini habis. Jadi tinggal apa? 1 min 3. Hasilnya adalah min 2. Sekarang min 2 adalah bilangan bulat bukan? Dia adalah bilangan bulat, gitu kan? Nah, jadi alasannya, kalian harus tahu alasannya. Kenapa harus dikali dengan sekawan? Karena supaya menghasilkan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan sekawan, itu berarti sesamanya adalah 1 plus akar 3, tapi tandanya aja yang kalian bedain, gitu ya. Nah, mungkin ada yang tanya juga, kenapa sih harus dikalikannya tuh dengan 1 min akar 3 gitu ya? Kan kalau misalkan sesamanya gitu ya, berarti kan harus sama banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya 1 plus akar 3, kenapa nggak dikalikannya dengan 1 plus akar 3 aja? Kan ini kan yang dinamakan dengan sama banget gitu ya. Nah, kalau kayak gini, masalahnya ketika kalian kaliin pelangi gitu ya, kalian kalikan pelangi, nanti hasilnya itu bakalan jadi apa? Nah, nanti hasilnya bakalan jadi 1. Nanti kalian belajar ya, cara kalian pelangi 2 akar 3 ditambah 3 gitu ya. Atau sama aja dengan 2 akar 3 per 4 ditambah 4 gitu ya. Dari sini, bilangan bulat bukan? Bukan bilangan bulat gitu ya. Nah, berarti kalau bukan bilangan bulat ya nggak bisa kita pakai, karena artinya tidak memecahkan masalah kalian gitu ya. Nah, jadi that's why kenapa kalau misalkan kalian punya 2 per 1 tambah akar 3, cara menyederhanakannya atau cara rasionalisasinya adalah, ya udah 1 ditambah akar 3, nah ini selalu dikalikan gitu ya, dengan 1 min akar 3 sesamanya, tapi beda tanda ya, 1 min akar 3. Nah, gitu ya. Nanti kalian coba cari gitu. Berarti kalau misalkan gini cara ngitungnya gimana gitu kan? Cara ngitungnya balik lagi, atas kali atas, bawah kali bawah, guys, gitu ya. Maka yang atas tuh 2 dikalikan dengan 1 min akar 3, gitu kan ya? Iya. Nah, terus, kalau yang bawah itu dia adalah 1 plus akar 3, terus jadinya 1 min akar 3, gitu ya. Nah, yang bawah, kalau kalian mau jabarin pakai cara pelangi, itu boleh. Tapi aku ada cara yang lebih gampangnya lagi, guys. Kalau misalkan kalian punya bentuk kayak yang ada di bawah, gitu ya. Nah, maka kalian cukup ngeliat bagian yang di sini, ini kan 1 ya. 1, gitu ya. Berarti 1 kuadrat. Nah, terus di sini apa? Akar 3 sama akar 3 kan? Nah, tandanya kan min. Berarti min, gitu ya, dari akar 3 kuadrat. Jadi, yang dilihat itu cukup 1 dan akar 3-nya aja. Dari sini, maka jadinya apa? Ini kalau yang atas harus dikali ke dalam ya. Atau nggak mau dikali ke dalam juga nggak apa-apa deh. Jadi tinggal 2, 1 min akar 3. Nah, yang penting yang di bawah. Yang di bawah itu kan jadinya 1 min 3 ya, teman-teman ya. Nah, ini sama aja dengan 2, 1 min akar 3. Yang bawah itu adalah min 2, ya kan? Nah, gitu. Terus ini sama ini boleh dicoret, guys, gitu ya. Tinggal apa? Tinggal min 1. Maka jawaban sederhananya adalah min 1 dikalikan dengan 1 min akar 3. Kalau dikalikan masuk, dia akan menjadi min 1 ditambah akar 3 ya, teman-teman ya. Atau sama aja dengan akar 3 min 1. Oke, yeps. Ini adalah jawaban dari soalnya. Gitu. Jadi ketika yang ada 2 perbedaan ya, ketika dia itu apa namanya, penyebutnya itu bentuknya akar aja, cara rasionalisasinya adalah dikalikan dengan sesamanya. Tapi kalau dia kayak gini bentuknya, harus dikalikan dengan sekawannya, gitu. Sekawan artinya yang sama, tapi beda tanda, ya. Oke, nah sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan rasionalisasi akar? Nah ini penting banget ya, karena ya biasanya kalau kita ngomongin akar itu kebanyakan semua bentuk akar tuh harus kita rasionalin. Ada yang mau tanya dulu?
Oke, aman ya? Kak, kenapa kita harus belajar akar? Ya, karena di dalam dunia ini kan bentuk macam-macam bilangan tuh ada banyak bentuknya, ya nggak? Ada bentuk bilangan bulat, ada bentuk bilangan pecahan, ada bentuk bilangan berpangkat, gitu ya. Akar itu menjadi salah satu bentuk dari bilangan yang ada di matematika, jadi harus belajar, ya. Oke. Biar lolos PTN, benar ya, karena mustahil banget guys, di UTBK tuh nggak ada bentuk akar tuh nggak mungkin ya, jadi pasti ada bentuk akar ya, dan selalu keluar si soal-soal akar ya. TKA juga sama, pasti ada bentuk-bentuk akarnya, karena yang namanya akar ya memang dia adalah bilangan dalam matematika, gitu ya. Oke, nah sebentar nih teman-teman ya, aku mau coba masuk ke latihan soal ya. Oke, wait. Oke, nah contohnya aku mau, sebentar ya, scroll dikit boleh? Kemana nih scroll-nya? Ke sini? Nanti aku bakal ini kok, apa namanya, bagiin ininya, bagiin PDF-nya teman-teman ya, buat teman-teman catat gitu. Oke, biar bisa JJ ya nanti ya kalau udah keterima PTN ya, amin ya. Kalian harus tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah, ini aku akan coba, oke, ajarin kalian buat masuk ke latihan soal ya. Oke, kita akan kerjain beberapa latihan soal nih. Nah, oke, let's solve gitu ya. Let's solve. Nah, coba misalkan aku punya, ini yang simple-simple dulu ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Misalkan yang satu itu aku punya yang gampang dulu, misalkan akar 54 gitu ya. Terus yang nomor 2 katakan, kayak ini udah pakai variabel ya, katakan, nah 4 D pangkat 6 gitu. Terus yang ketiga itu dia adalah akar, oke, 20 A pangkat 5 B pangkat 6 C. Oke, nah dari ketiga bentuk ini gitu ya, coba aku mau ajak teman-teman buat tadi namanya adalah simplifikasi ya, kita sederhanain. Nah, jadi kita mau let's solve sederhanakan. Nah, coba gimana cara sederhanainnya ya? Kalian bisa sambil coba-coba ya di catatan kalian gitu. Nah, kalau 54 nih, akar 54, gimana cara kita sederhanainnya? Nah, ini akan menjadi apa? Akar gitu ya. Nah, jadi cara menyederhanakan itu langkah utamanya adalah kalian harus bongkar si 54-nya gitu ya. Kalian harus bongkar jadi sesuatu yang dia itu bisa dikeluarkan dari akar. Maka 54 ini bisa berapa kali berapa gitu ya. Nah, yang paling gampang diingat adalah 54 tuh bisa nggak sih dibagi 9? Ya nggak? Jadi 54 itu adalah 9 dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 5 apa 6? 6 ya? Oke, gitu. Jadi cara nebaknya kayak gitu. Nah, cara nebaknya tuh sebenarnya kalian cuma perlu ingat ini aja sih. 1, terus 2 pangkat 2 itu kan berarti 4 gitu ya. 3 pangkat 2, terus 4 pangkat 2, dan seterusnya. Ya, di sini bisa diubah jadi 9 kali 6. Di mana kita tahu gitu ya. 9 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 2 yang enggak dikali dengan 6. Nah, simpelnya gini, lu punya pangkat 2, lu boleh keluar dari akar gitu ya. Nah, di sini kan dia punya pangkat 2 nih. Siapa yang punya pangkat 2? Si 3-nya. Maka siapa yang boleh keluar dari akar? Ya 3-nya. Ya, dia punya pangkat 2, dia boleh keluar. Jadi 3-nya keluarin dari akar. Nah, yang 6-nya gimana nasibnya ya? 6 itu nggak punya akar gitu ya. Nggak punya pangkat 2, maka dia tetap berada di dalam akar. Ini adalah bentuk sederhananya. Oke, sip. Yang ini aman ya, teman-teman ya. Oke. Nomor 2. Nah, kalau yang nomor 2 gimana nih gitu ya. Pertama adalah ingat prinsipnya adalah harus kalian bongkar. Jadi kalau yang kayak gini, cara bongkarnya gimana tuh? 4 B pangkat 6. Ya udah, kalian tuliskan dulu 4 terus dikalikan dengan B pangkat 6. Gitu kan ya.
Nah, terus 4 sendiri kan bisa kalian ubah menjadi apa? 2 pangkat 2, ya nggak? Nah, jadi idenya tuh gini, idenya adalah kalian harus bisa mengubah si yang ada di dalam akar itu kalau bisa tuh dia punya pangkat 2 gitu ya. Kayak misalkan 4. 4 bisa nggak jadi 2 pangkat 2? Bisa gitu ya. Terus kalau misalkan B pangkat 6, bisa nggak ya kita bikin dia jadi pangkat 2, jadi sesuatu yang berpangkat 2? Bisa. Caranya gini aja. Caranya gini aja. Kalian pertama bikin dulu B pangkat 2, gitu ya. Kalian paksa nih B pangkat 2-nya biar keluar, ya kan? Nah, sekarang gini teman-teman. Kalian di sebelah kiri itu punya B pangkat 6, sebelah kanan udah kalian keluarin B pangkat 2. Sisanya apa? Sisanya tinggal B pangkat 4, gitu ya. Kenapa kok bisa B pangkat 4? Karena balik lagi ke aturan eksponen. Kalau kalian punya, basis yang sama, kalau kalian tambahin ininya kan, boleh kalian tambahin gitu ya kalau dikalikan. Jadi sama aja. Ingat ya, matematika boleh mengubah bentuk, nggak boleh mengubah nilai. Artinya kalau yang sebelah kiri itu dia B pangkat 6, yang sebelah kanan mau kalian jadiin B pangkat 2 boleh nggak? Boleh. Tapi harus dikalikan lagi dengan B pangkat 4. Gitu ya, karena nilainya nggak boleh berubah. Sebelah kiri B pangkat 6, yang sebelah kanan harus B pangkat 6 juga. Gitu ya. Ya, kita rapihin lagi bentuknya teman-teman ya. Dari sini, oke, kalian bakal ketemu apa? 2 pangkat 2, oke nih, dia udah punya pangkat 2 gitu ya. B pangkat 2, oke, dia udah punya pangkat 2 juga gitu ya. B pangkat 4 sekarang, kita fokus di B pangkat 4. Boleh nggak dia punya B pangkat 2 gitu ya? Boleh gitu ya. Berarti kalau misalkan dia mau kita bikin jadi B pangkat 2, berarti dikalikan dengan B pangkat 2 gitu kan. Nah, sekarang gini, kalian punya B pangkat 4 di sebelah kiri. Kalian udah bikin dia jadi B pangkat 2. Berarti kurang apa? Kurang B pangkat 2 lagi kan? Maka di sini harus dikalikan dengan B pangkat 2. Gitu ya. Nah, kalau kalian ragu sama, Kak, ini aku udah bener belum ya jabarinnya? Kalian bisa cek. Cara ceknya gini aja. Yang di sebelah kiri, itu kan tadi B-nya pangkat 6, gitu ya. Yang di sebelah kanan, coba. Kalau B pangkat 2 dikalikan B pangkat 2 dikalikan B pangkat 2. Hasilnya berapa, guys? Gitu ya. Ini B pangkat 6, yang sebelah kanan itu B. Basisnya sama-sama B semua. Pangkatnya boleh kita tambah, karena mereka itu kita kalikan. Sama aja dengan B pangkat 6. Ketika yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan sama, berarti penjabaran kalian udah benar. Singkatnya kayak gitu ya. Jadi ide untuk simplifikasi akar itu adalah kalian harus berusaha ya. Aku bilang berusaha artinya adalah kalian harus bisa mengubah si bentuknya itu menjadi sesuatu yang punya pangkat 2 gitu ya. Karena di dalam akar yang punya pangkat 2 itu yang punya kuasa. Dia bisa keluar dari akar ya. Jadi dalam hal ini coba teman-teman lihat siapa yang punya pangkat 2? Semuanya punya pangkat 2. 2 punya pangkat 2, ini juga punya pangkat 2, ini juga punya pangkat 2, gitu ya. Artinya siapa aja yang boleh kita keluarin dari akar? 2 boleh nggak? Boleh, dia punya pangkat 2, kita keluarin. Kalau B pangkat 2 di sini boleh keluar dari akar nggak? Boleh, kita keluarin jadi B, gitu kan. Yang di sini boleh? Boleh juga. Yang di sebelah sini juga keluar. Oh, semuanya keluar, gitu ya. Berarti yang di dalam akar sisa siapa? Sisa 1, gitu ya. Atau ibaratnya akarnya tuh ya udahlah abaikan aja gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini, berarti tinggal jadinya apa? 2 B kali B kali B. Ingat ya, ini perkalian. B kali B kali B. Sama aja dengan B pangkat, yes, sama aja dengan B pangkat 3. Gitu ya. Oke. Oke, pakai hal-hal yang penting yang pertama bisa ya, bisa banget. Jadi ini adalah cara yang pertama, adalah cara yang paling manual gitu ya. Kalian jabarin satu-satu. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau kalian udah paham ini gitu ya, sebenarnya lebih enak kalau pakai aturan eksponen aja gitu. Nah, ini cara yang pertama ya. Aku coba bikin cara yang kedua. Nah, itu adalah cara pertama, jadi bisa kalian itu upayakan supaya semuanya itu punya pangkat 2. Kalau misal kamu pakai cara yang kedua, itu bisa pakai ini, guys. Jadi, kalian bikin ya, B. Nah, ini ya, si ini, itu kalau dijadikan bilangan berpangkat, itu apa ya, gitu kan. Berarti kan sama aja dengan 4, B pangkat 6. Ingat, yang namanya akar, dia punya pangkat, gitu ya. Pangkatnya adalah pangkat apa? Setengah. Jadi kayak gini. Ya enggak? Gitu ya.
Nah, iya, dia adalah setengah. Ya, yang namanya akar di sini tadi balik lagi ke nomor 1, dia adalah pangkat setengah. Nah, kalau yang kayak gini gimana dong, Kak? Gitu ya. Berarti kalau kayak gini kalian perhatiin baik-baik ya. Si setengah itu adalah punya bersama. Jadi maksudnya 4 di sana itu adalah bisa dipangkatin dengan setengah gitu ya. Terus B di sana itu kan B-nya pangkat 6 ya. B pangkat 6-nya bisa dipangkatin lagi dengan setengah. Gitu. Jadi kalian perhatiin, setengah yang di sini itu asalnya dari mana? Asalnya adalah karena dia akar. Kalau akar kan dia pangkatnya setengah. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan setengah ini punya siapa? Setengah ini punya semuanya. Jadi dia punyanya pangkat 4, dia juga punyanya pangkat yang si B. Nah, maka 4 pangkat setengah gitu ya, dikalikan dengan B. B-nya kan pangkat 6, dipangkatin lagi dengan setengah. Kalau udah kayak gini, pakai aturan eksponen ya guys. Gitu. Jadi, kalau misalkan kalian punya 4 kan sama aja dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatin setengah. Nah, yang sebelah kiri, B pangkat 6. B pangkat 6-nya dipangkatin lagi sama setengah. Oke, kalian ingat nggak kalau eksponen itu, misalkan ada A, A-nya pangkat M, terus dia dipangkatin lagi nih sama N, gitu ya. Maka jadinya A, terus pangkatnya gimana? M dikalikan dengan M, gitu ya. Maka kalau kayak gitu, ini jadinya, ini jadinya apa? 2, terus yang di sana 2 dikalikan dengan setengah. Ya kan? Yang ini jadinya B, pangkatnya adalah 6 dikalikan dengan setengah. Gitu ya. Maka kesimpulannya coret, 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 ini jadi tinggal 3 kan? Nah, berarti hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ujung-ujungnya bakal ketemu 2, pangkat 1 dikalikan dengan B pangkat 3. Atau sama aja dengan 2B pangkat 3. Iya, sama aja teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya, boleh nggak pakai aturan eksponen? Boleh, gitu ya. Boleh nggak dijabarin satu-satu? Boleh, gitu. Jadi sebenarnya apa aja boleh. Tergantung ya kamu lebih nyaman pakai yang mana dan lebih cepat ngerjain pakai yang mana. Gitu ya. Oke. Clear teman-teman? Bisa jabarinnya? Mm-mm. Oke, bisa ya? Bisa kalian sederhanain ya? Oke, sip. Nah, kalau gitu yang nomor 3 deh ya. Coba, kalau yang nomor 3 ini gimana cara kalian sederhanainnya? Oke, boleh dicoba ya, gitu. Kira-kira kalau yang ini, kira-kira gimana sederhanainnya? Nah, aku bakalan pakai cara yang pertama ya, teman-teman ya. Cara yang pertama adalah kita bongkar, karena itu cara yang paling gampang dibayangin. Tapi kalau kalian mau kerjain pakai eksponen, boleh ya, boleh banget. Nah, jadi di sini aku mau ngajarin supaya kalian itu terbiasa untuk mengupayakan sesuatu ya, teman-teman ya. Jadi ibaratnya nih, kalau kalian punya 20, coba usahain gimana caranya 20 itu bisa jadi sesuatu yang punya pangkat 2, yang 4 kali 5, gitu ya. Nah, gitu. Jadi, kayak gitu. Terus kalau misalkan yang A pangkat 5 tuh jadi gimana tuh, Kak? Jadinya kita keluarin A pangkat 2. Nah, tapi kalau kita bikin A pangkat 2, dia harus dikalikan lagi dengan A pangkat 3. Ingat ya, kalau kalian punya A pangkat 5, kalian bongkar, boleh dibongkar, tapi nilainya nggak boleh berubah. Jadi kalau dibongkar jadi A pangkat 2, harus ada dikalikan dengan A pangkat 3-nya, gitu ya. Nah, terus kayak gini, terus habis itu dikalikan lagi gitu ya. Nah, dikalikan lagi dengan misalkan dikalikan lagi dengan B gitu ya. Nah, B di situ gimana tuh, Kak? Atau satu-satu kali ya? Nih, B pangkat 6. Itu jabarinnya gimana? Ya udah, B pangkat 2. Tapi kalau B pangkat 2 harus dikalikan lagi dengan B pangkat 4 ya, gitu ya. Oh, B pangkat 4 masih bisa dijabarin lagi, Kak. Oke, boleh. Jadi B pangkat 2, B pangkat 4-nya boleh dijabarin lagi jadi B pangkat 2 kali B pangkat 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kayak gitu, yang di sini itu bisa aku tulis ulang ya. B pangkat 2 kali B pangkat 2 kali B pangkat 2, gitu ya. Terus kalau yang C gimana? Yang C kita biarin aja ya, dia nggak punya pangkat gitu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini, nah ya. Terus kalau yang A di sini kayaknya masih ada yang bisa dijabarin lagi deh. Ini misalnya 4 dikali 5 gitu kan. Terus dikalikan A pangkat 2 di sana. Nah, kalau A pangkat 3 di sini, boleh nggak dijabarin lagi jadi A pangkat 2? Kayaknya boleh ya. Jadi kalau gitu jadinya A pangkat 5 ini aku tulis ulang di sini.
dia akan sama dengan A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 3. A pangkat 3 kan bisa jadi A pangkat 2 lagi, Kak. Iya, benar. Maka dia bisa jadi A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 1 ya. Gitu ya. Jadi di sini A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 1 gitu ya. Jadi kalian harus belajar mengusahakan segala sesuatu tuh bisa diselesaikan gitu. Contohnya dalam hal ini. Ya udah, kalau misalkan bentuk kalian kayak gini, ya udah belajar gitu ya. Mengubah si bentuk yang tadi itu menjadi sesuatu yang bisa kalian sederhanain. Dalam hal ini, berarti ini 4-nya boleh ya, aku langsung ganti jadi 2 pangkat 2 aja. Nah, tinggal kita keluarin siapapun yang punya pangkat 2 gitu ya. Siapapun yang punya pangkat 2. Siapa aja? Pertama, ada 2, ya kan? Nah, ini punya pangkat 2 nih. Boleh dikeluarin dari akar. Gitu ya. Kalau 5 nggak punya. Kalau nggak punya, ya udah. Dia di dalam akar. Ini punya nih, guys. Kalau gitu, A-nya dikeluarin, A-nya dikeluarin lagi. Berarti dikeluarin 2 kali, gitu ya. Terus, kalau ini B-nya punya semua, berarti dikeluarin. Ada B, dikeluarin, B lagi, gitu kan, ada 3. C-nya gimana? Nggak punya pangkat 2, maka dia tetap di dalam akar. Siapa yang ada di dalam akar adalah 5 dikalikan dengan C, gitu ya. Kenapa 5 dan C aja? Karena mereka berdua nggak punya pangkat 2. Sisanya apa nih? 2, A dikalikan A sama dengan A pangkat 2, ya kan? Oh, ada A juga ya, 1 ya? Oke, sip. Nah, sorry guys, di sini ada 1 juga ya. Tadi aku ketinggalan A di sini. A di sini kan dia nggak punya pangkat juga. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, nah sip, makasih koreksinya teman-teman ya. Berarti A pangkat 2, ini B-nya pangkat 3, ya kan? Terus akar dari 5AC. Oke, sip. Ini adalah bentuk dari simplifikasinya atau bentuk dari penyederhanaannya. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aman? Oke, semoga aman ya teman-teman ya. Sip. Nah, terus sekarang kita masih ada waktu ya. Tadi kan kelas aku telat 10 menit ya. Jadi kita extend 10 menit. Nah, terus kalau misalkan dia bentuknya gini gimana? Contohnya, ini soal nomor 3 ya, 4 gitu ya. Oke, jadi contohnya gini guys. Kalau misalkan kalian punya, oke, ini ya, akar. Nah, akar dari 3x kuadrat per 4, gitu ya. Terus yang kedua, aku langsung aja yang nomor 5, katakan dia akarnya gini, akar 160 dibagi akar 2. Nah, kalau misalkan kayak gini, caranya gimana gitu ya. Nah, caranya kalau yang sebelah kiri, prinsipnya pun sama ya. Nah, yang sebelah kiri prinsipnya pun sama. Kalian harus ubah dia menjadi berpangkat 2 supaya bisa dikeluarin dari akar gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak yang di sebelah kiri, nah penyelesaiannya gimana tuh? Penyelesaiannya ya udah. Biasanya sih aku pisahin dulu ya guys. Jadi akar 3x kuadrat, terus yang di bawah itu dia adalah akar 4. Ini udah aku bahas ya di sifat yang tadi di atas. Nah, kalau dari sini, jadi kita ngelihatnya tuh independen gitu ya, terpisah. Yang di sini, gitu ya, ada nggak yang bisa dikeluarin dari akar? Ya ada, gitu ya. Siapa yang punya pangkat 2? Siapa yang punya pangkat 2x? Maka x-nya bisa kamu keluarin. Gitu ya. Nah, terus 3-nya gimana nasibnya? Dia tetap berada di dalam akar, karena dia tidak punya pangkat 2. Nah, jadi kayak gitu. Yang bawah, itu jadi gimana tuh, Kak? Dia akar 4. Kalau akar 4 berarti kan 2 ya. Nah, iya. Nah, terus abis itu jadinya adalah, ya ini adalah jawaban akhirnya. Adalah jawaban yang paling sederhana. Nah, coba cek penyebut ya. Penyebutnya adalah penyebutnya adalah 2, teman-teman. Nah, ini kan bulat ya. Jadi ketika dia bulat, perlu dirasionalin nggak? Nggak perlu. Ini udah jadi jawabannya. Ya, Pak ya. Yang penting kalau pecahan, itu bawahnya nggak boleh akar. Ya, gitu aja. Oke, yang nomor 5 sekarang, guys. Kalau yang nomor 5, itu jadinya gimana? Akar 160 dibagi akar 2. Nah, justru kalau yang ini,
akan lebih enak kalian satuin gitu ya. Jadi dinyatakan dalam akar, terus jadinya apa? 160 per 2, bener nggak? Nah, dari sini jadinya akar apa? 160 dibagi 2 tuh 80 kan? Gitu ya. Akar 80. Sekarang sederhanain. Akar 80 kalian bisa upayakan jadi apa? Jadi 8 kali 10 ya nggak sih? Oke, 8 kali 10. Nah, terus kalau 8 kali 10 kalian cek lagi. 8 itu kan dia bisa jadi apa ya? Dia kan bukan sesuatu yang punya dia bukan sesuatu yang punya pangkat 4, pangkat 2 ya, teman-teman ya. 8 bukan sesuatu yang punya pangkat 2. Maka harus dirombak lagi dia. Menjadi apa? Menjadi 4 dikalikan 2 dikalikan dengan 10. Nah, dari sini 4-nya kan kita tahu dia adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikalikan 2 dikalikan 10. Kalau 10 ini dia udah mentok ya, dia nggak bisa kita jadikan apa-apa yang punya pangkat 2. Gitu. Jadi, dalam hal ini yang keluar dari akar siapa? Cuman 2 yang ada di sini. Jadi, di sini 2-nya keluar, gitu ya. Oke, ini masih ada yang bisa dijabarin lagi ternyata ya. Nah, 10 itu bisa kita bongkar jadi 2 kali 5, teman-teman ya. Jadi ini 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2, 10 itu adalah 2 kali 5 gitu. Jadi kalian coba-coba terus ya, sampai kalian bisa dapetin bentuk yang dia tuh punya pangkat 2. Udah itu aja ya tujuannya. 2 pangkat 2, ya di sini 2 kali 2 kan sama aja dengan 2 pangkat 2 ya. Dikalikan lagi dengan 5 gitu. Maka siapa yang bisa keluar? 2 di sini boleh, 2 di sini boleh gitu ya. Yang di dalam akar tinggal 5. Maka jawabannya adalah 4 akar 5 gitu ya. Nanti kalau kalian udah jago gitu ya, maksudnya udah handal kayak simplifikasinya, kalian bakal kepikiran gini guys. Kak, itu kan akar 80 bisa aja Kak, dia jadinya akar 16 dikali 5 ya. Iya bisa gitu ya. Kalau misalkan akar 16 kali 5 kan jadinya gini Kak, 4 pangkat 2 kali 5, ya nggak? Berarti tinggal 4 akar 5 gitu. Nanti kalau semakin kalian sering latihan, kalian bakal ketemu fase ini gitu ya. Jadi ya udah Kak, gampang aja tuh ya, 16 dikali 5. Nah, 4-nya boleh keluar. Tapi kalaupun kalian belum lancar gitu ya Kak, aku nggak bisa tiba-tiba kepikiran 16 kali 5 gitu kan. Aku nggak bisa kepikiran langsung 16 kali 5, Kak. Aku biasanya kepikirannya dari angka-angka yang kecil dulu. Nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa. Kayak tadi aku contohin, aku tahu dia bisa dibongkar jadi 16 kali 5, tapi aku contohin dulu dari angka yang kecil, gitu ya. Sesuai dengan, ya udah kamu kepikirannya tuh ini dibongkar jadi apa? Oh, kepikirannya dibongkar jadi 8 kali 10 dulu. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Bongkar aja dulu. Nah, tapi kalian harus selalu berusaha buat ngebongkar ini semua gitu ya, sampai ujung-ujungnya kalian ketemu ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 kali 5. Nah, gitu ya. Jadi semuanya dibongkar sampai semuanya itu dijadikan sesuatu yang berpangkat 2. Gitu ya. Kalau kalian udah lancar, kalian bakal kena fase ini gitu ya. Oh, itu bisa aja Kak langsung 16 kali 5 gitu ya. Gitu. Oke. Oke, banyakin labubu, Kak. Labubunya masih belum ini, Kak. Belum kebanyakan. Oke, nah iya biasanya kalau labubu tuh aku collab sama Kak Rizky ya. Jadi biasanya ya aku ini sih bilang ke Kak Rizky, Kak, aku ngajar ini, tolong bikinin labubu ya, gitu. Jadi paling nanti ya ini aku kasih catatan ya buat aku apa namanya kasih kalian latihan soal gitu. Ya lucu banget ya ada yang tidur. Oke, gak apa-apa. Mungkin lagi bermimpi apa namanya? Ini ya, ngerjain akar teman-teman. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, lucu banget tapi ya bisa jadi Simakara Core ya. Di Simakara Core nih. Oke, nah jadi kira-kira ya kayak gitu teman-teman. Iya, aku dari tadi juga salpok lagi. Ternyata ada yang nyadar juga ya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk simplifikasi, itu kalian mau pakai cara apapun ya aman-aman aja teman-teman ya. Yang penting adalah kalian paham gitu. Iya, masalahnya sampai nggak sadar loh dia ya. Oke, it's okay, it's okay. Kaget, aku kirain aku yang kayak Yohana bilang langsung bangun ya. Oke, berarti belum nyenyak. Kalau yang ini kayaknya udah nyenyak deh. Udah sampai di apa namanya lapisan ini ya terdalam ya. Mimpinya udah
Iya, udah di langit ketujuh ya. Oke, lucu banget lagi, ya ampun, ini bisa jadi si Makarakor sih teman-teman ya. Oke, nah lucu-lucu ya. Nanti kalau dia ini, kalau kamu nanti nonton recordingannya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Kita nggak ada yang marah kok. Oke. Sip. Nah, jadi ya kira-kira kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, Makarian Score ya, bener banget lagi ya. Oke, nah kira-kira mungkin belajarnya sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Oke, kemarin ada yang nyanyi, sekarang ada yang tidur. Serius, ada yang nyanyi. Aduh, ya ampun, lucu-lucu banget sih kalian tuh. Oke, oke. Nanti ditunggu ya teman-teman ya, Makarian Score-nya gitu ya. Siapa tahu ada salah satu dari kalian gitu ya nanti muncul. Nah, itu ya, materinya diserap sampai ke jiwa, sampai bikin tidak sadarkan diri ya teman-teman ya. Besok apa? Besok Ayang. Duh ya, lucu-lucu banget. Emang lagi masa-masa lucunya ya teman-teman ya. Lagi lucu-lucunya nih Makarians. Oke. Oke, ada aja ya. Oke. Ya, udah mungkin kita belajarnya sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Karena ya udah jam segini gitu ya, dan kalian juga bisa buat istirahat, bisa buat prepare apa kelas berikutnya gitu. Oke. Oke, kalau gitu aku stop sampai sini dulu ya, teman-teman ya, buat belajarnya. Kalian bisa, apa namanya, coba pelajari lagi. Kalau kalian ada yang masih bingung juga boleh tanya ya. Oke, sampai sini dulu. Oke ya. Iya, yang di GCR itu kehapus ya sama Kariski, nggak sengaja dia hapus ya, dia belum upload ulang. Nanti aku ingetin lagi deh teman-teman ya. Oke, sip. Kalau gitu sampai sini dulu. Makasih teman-teman udah join kelasnya. Oke. Oke, dadah.